Ngana L Podcast. Oke, selamat datang di podcast Ngana L bersama Ray dan Dion. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua aja. Ada satu teman lagi. Dan dari berbagai episode, akhirnya ada cewek. Perkenalkan diri deh. Nama kamu siapa? Oke, kenalin Lili. Kalian entah mau menanyakan apapun itu. Siap. Hai Lili, dikenalin dulu dong. Backgroundnya seperti apa? Sebatang kara sih. Hah? Sebatang kara? Iya, wanita yang berusaha untuk punya power. Jadi power bukan buat laki-laki aja, bukan patriarki lagi, tapi matriarki juga harus bisa. Sekarang kerja atau kuliah? Kerja ya, kuliah ya. Padahal intinya mahasiswa bokeh. Mahasiswa yang nggak lulus-lulus. Masuk tahun berapa? Tahun ke-4 ini. Jadi sebenarnya Miss Lili ini dengar-dengar punya orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan wanita umumnya ya. Iya. Ya. Pernah memang punya orientasi seks yang beda sama pada umumnya orang. Tapi sebenarnya ini bukan penyakit sih. Kalau rata-rata orang kan suka bilang ini penyakit. Ya mungkin karena masa lalu aja. Masa lalu yang bisa bikin aku kayak gini gitu. Jadi kayak memposisikan diriku itu bukan seperti kodrat wanita pada umumnya. Emang awalnya bagaimana sih? Masa iya tahu-tahu begitu? Bentar. Awal kamu berubah, awalnya biasa jadi berubah atau dari lahir begitu? Bahkan awalnya sih waktu masih usia-usia masih anak-anak sampai remaja itu yang berusaha untuk menjadi diriku sendiri gitu loh, menjadi aku dijadikan wanita ya aku menjadi wanita kayak gitu loh. Cuman karena masa lalu itu kayak penolakan dari orang tua yang mengharapkan punya anak laki-laki sedangkan aku lahir sebagai wanita, itu kan kayak terus mengiang-iang gitu loh. Dan bahkan saudaraku semuanya kan cewek, jadi mau gak mau ya aku harus melindungi saudara-saudaraku kayak gitu. Hingga pada akhirnya ketika aku hidup sendiri dan berusaha untuk mandiri, berdikari, ketemulah aku sama orang yang sama. Aku mikirnya sama kayak aku gitu. Tapi kalau rata-rata dari lingkunganku ini memang dia bisa seperti itu karena lingkungan, pengaruh lingkungan. Bukan pure dari dirinya sendiri. Hormon laki-laki itu memang dari kecil, dari masih kita menjadi janin itu kan memang hormon laki-laki yang ada gitu. Mungkin yang lebih banyak dominan di diriku itu ya mungkin itu. Kalau aku mikirnya. Di orang yang datang ke kamu yang kamu bilang sama itu cowok apa cewek? Cewek. Tapi kamu pernah punya pasangan yang cowok normal atau enggak? Sebelum aku kenal sama mereka ini sempat juga aku punya pacar cowok. Tapi ternyata juga sama aja, dia itu nggak bisa menjadi pasangan yang saling menjaga. Dengan dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba membuat hubungan keluarga aku menjadi berantakan karena dia sendiri nggak bisa menjadi partner lah, kayak pasangan yang harusnya melindungi, harusnya menjaga. Kalau dia tahu kayak gimana ya harusnya cari cara lah gimana biar kita tetap baik-baik aja dengan keluarga. Tapi kalau boleh aku sharing ya soal background keluarga kamu dulu. Dulu kamu ditolaknya seperti apa sih? Penolakan dari keluarga tuh seperti apa? Jadi ketika misalnya aku bikin masalah nih, misalnya aku nggak nurut, disuruh bantuin gini kayak gitu. Tapi aku kayak masih malas aja gitu loh, masih malas-malas di kamar, masih senang dengan hobiku, kan aku hobinya baca. Tiba-tiba dia bilang, kamu anak yang nggak berguna, dan kamu pun juga sebenarnya kita nggak mengharapkan kamu ada. Kita mengharapkan kamu ada pun dulu ketika kamu lahir
mama sama papamu ini berantem terus akhirnya sampai cerai dan segala macamnya ya karena kehadiranmu kayak gitu. Jadi aku sering dibilang kayak semacam iya anak yang membawa sial lah kayak gitu. Pertamanya sih cuek-cuek aja sih, bodo amat. Malah aku sering mikir kayak oh mungkin aku bukan anaknya dia sendiri, mungkin aku sering bilang sama diriku kayak siapa sih orang tua aku sebenarnya kayak gitu, sampai nyari apakah aku ini sebenarnya anak yang ditemukan di jalan atau di sungai atau di mana kayak gitu kan, mikir. Anjrit Moses dong. Itu sih yang pernah bikin aku semangat. Ya mungkin karena dia sendiri sudah saking stresnya mungkin ya, mungkin terlalu banyak ya pikiran, terus mungkin ada masalah ekonomi dan segala macamnya, makanya dia bisa kayak gitu ngomongnya. Tapi lambat laun akhirnya sekarang dia malah lebih sering kayak minta maaf. Iya, dia merasa bersalah. Aku bisa kayak gini tuh dia merasa bersalah. Tapi aku udah ngelupain sih sebenarnya. Karena menurutku ya udah sih, namanya manusia. Di mana-mana manusia juga pasti kayak bisa menyakiti orang lain gitu lah. Alami dari manusiawi. Ya dari sini kita mungkin bisa tahu ya, kalau Miss Lily ini nggak akrab sama keluarganya karena manggil keluarganya aja pakai nama dia. Tapi aku penasaran deh, ada di keluarga masa nggak ada yang backup gitu, kakak-kakak kamu atau mungkin? Ada sih dulu saudara yang pertama nih cewek, cewek dua tiga sama aku. Yang pertama itu dulu dia ya memang kayak sering kayak backup aku kayak gitu. Ketika aku datang ke rumahnya dia open kayak gitu, welcome lah. Tapi lama-lama mungkin juga dia lagi ada masalah ekonomi. Ketika aku ada administrasi di sekolah, aku datang ke dia kayak bilang sama mama disuruh pinjam dulu ke kamu gituin. Tapi dia kayak tiba-tiba menolak, kayak aku tuh bukan ya pokoknya tiba-tiba ngomongnya kayak gitu lah. Ya dari situ sih aku kayak langsung oh ya udah, walaupun saudara pun dia nggak bakal bisa jadi saudara yang bisa ngerti kita gitu, kondisi kita, karena dia apalagi udah punya keluarga kan, jadi punya urusan sendiri. Dari situ udah nggak pernah deket lagi sama dia. Kalau yang saudara kedua, karena dari kecil sama dia, bahkan ketika mama pergi tinggalin kita gitu kan, aku sama dia jadi ya lebih dekat sama dia, dan cenderung aku sering untuk sekarang kayak balas budi lah sama dia kayak gitu. Ketika dia dalam susah pun aku sekarang berusaha untuk bisa bantu. Ya dulu sempet karena di bawah agama ya, masih sering pergi ke gereja dan segala macamnya dengan komunitas-komunitas orang yang seiman. Ya kayak merasa oke, kamu nggak sendiri, kamu punya Tuhan, walaupun kamu dalam keadaan sendiri, nggak punya siapa-siapa, keluargamu seperti itu, Tuhan itu tetap peduli sama kamu gitu. Ya dari situ aja sih pertamanya, oke, menerima ya, maafkanlah kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kalau kita pikir secara logika, ya iya, kita harus semuanya kita melakukan sendiri memang kayak gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita sekarang nggak ada duit mau makan pun, ya gimana caranya kita berusaha gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba Tuhan ngasih kita makanan di depan kamar kita, kan nggak mungkin ya gitu. Pasti sempat kepikiran untuk paling nggak terbesit lah untuk keluar dari rumah gitu. Dulu sempet kalau sekarang kan udah tinggal sendiri kan. Kalau dulu sempet juga tinggal sama orang tua angkat, dengan saudara-saudara angkat juga. Jadi di situ ya memang serba kecukupan, nggak ada kekurangan dalam finansial maupun dalam ilmu kayak gitu, karena mereka memang juga orang-orang yang pintar, intelektual dan segala macamnya. Tapi karena dia terlalu terlalu mendikte kayak gitu loh. Ya mungkin itu balasan, kita harus imbalannya gitu loh, karena kita sudah diberikan fasilitas sama dia, ya kita harus tunduk sama dia kayak gitu loh. Iya, tapi tunduknya itu kita dijadikan sebagai boneka. Jadi apa yang kita lakukan tentang kehidupan kita, mau kita memakai baju, mau kita memakai apapun tentang kesenangan kita, itu harus didikte dengan dia kayak gitu. Akhirnya dari situ kayak
aku pakai topeng selama 4 tahun apa 5 tahun itu. 5 tahun itu aku pakai topeng lah. Berusaha untuk menjadi apa yang dia mau. Tapi dalam diriku sendiri sudah memberontak. Jadi kayak dibilang kalau teman-teman lihat kayak orang punya kepribadian ganda. Kalau di rumah jadi malaikat gitu, kalau di luar jadi setan. Terus akhirnya gimana? Akhirnya ya itu, ketika aku punya cowok, kan memang kita kan nggak boleh pacaran. Itu salah satunya yang Ditentang gitu, yang nggak boleh. tentang di apa aturan yang dibuat di rumah ini, itu kita nggak boleh, kita nggak boleh pacaran, nggak boleh. Kalau kita mau pacaran ya harus sama orang yang umurnya 5 tahun di atas kita. Intinya ya orang yang sudah siap untuk menikahi kita gitu. Tapi kan ya kita kan masih di lingkungan pendidikan, mana mungkin kita kenal sama kayak gituan. Lagian juga kita butuh yang namanya pengalaman cinta kayak gitu loh. masa kita mau jadi orang yang nggak ngerti, ya dibodoh-bodohin kan nantinya kayak gitu loh. Jangan sampai lah kalau tiba-tiba belum tahu cinta terus tiba-tiba dilamar sama orang, kayak apa caranya pacaran kayak gitu kan nggak tahu. Akhirnya mencoba membuka hati, kenal sama orang ini, dan aku mempercayakan dia gitu loh. Segala cerita yang ada di rumah aku cerita sama dia. Pertamanya nggak terbuka sih sama dia, tapi akhirnya berusaha untuk terbuka, karena aku menganggap dia sebagai partnerku. Ternyata ketika aku sudah menganggap dia sebagai partnerku, dia nggak bisa menjaga semua itu. Kayak semacam Ember lah ya. iya kayak gitulah, keluarga. Jadi akhirnya keluarganya dia, keluarga angkatku. Jadi keluarganya dia datang ke rumah, karena kan memang keluarganya dia itu kan orang hukum kan. Mungkin keluarganya ya harusnya nggak seperti itu harusnya. Tapi dia datang kayak semacam memojokkan keluarga angkatku ini. Akhirnya kan nggak terima. Dari situ aku memutuskan ya udahlah, aku mending pergi aja, nggak usah di sini. Itu yang maksudnya itu benar-benar pacar pertama yang maksudnya jalan gitu loh. Kalau yang dulu-dulunya ya memang pernah pacaran, tapi kan nggak pernah sampai curhat-curhat kayak gitu kan. Kayak paling iya itu masih cowok itu. Ya kalau pacar pertama sih yang menyakiti kita kan pasti sakitnya lama gitu lah ya. Iya sakit. Iya, ya dari situ aku bisa seperti ini waktu itu. Jadi kalau aku lihat ada pengaruh besar dari mantan kamu yang satu ini ya. Iya, Masalah ini ya. pengaruh besarnya itu sakit hati. Sakit hati kayak kok bisa sih cowok lo ini kayak gitu. Kalau cewek oke. Karena cewek pakai perasaan. Emang kalau mau dicontohin kayak gimana sih? Pengen tahu deh. Iya, contoh ekstrimnya ya itu ketika dia membuat hubungan berkeluarga dengan keluarga angkatku ini kayak terpecah gitu. Jadi kalau aku nggak salah nyimpulin ya, kayak intinya dia itu bilang kalau Lili tuh kayak gini loh sebetulnya, di keluarga itu gini diperlakukan seperti ini gitu ya. Iya, Lili cerita kalau di sini tuh dia dipaksa, nggak pernah menjadi. Hah? Benefitnya apa? Entahlah, aku juga nggak paham. Entah dia nggak percaya sama cerita aku, kan aneh kayak gitu loh. Salah pilih cowok tuh. Sebenarnya aku itu udah kenal sama keluarganya juga. Keluarganya welcome banget. Pertamanya kan aku memang nggak mau. Iya, sudah mau serius waktu itu. Karena ya seiman kan kayak gitu. Pertamanya aku nggak mau ketemu sama keluarganya, tapi dia memaksa. Oke, aku ketemu. Terus responnya keluarganya juga welcome. Terus ya udah, ketika aku sakit, ini yang buat iya ngena banget. Waktu aku sakit itu akhirnya dari situ keluarganya datang ke rumah. Kok Lili ini sakit gini. Katanya banyak pikiran dan segala macamnya. Dari situ nggak terima keluarga angkatku. Kayak semacam mereka nggak mau disalahkan. Karena aku di sini memfasilitasi gitu loh ya. Kok kamu ngomong kayak gitu sama orang kayak gitu? Yang akhirnya aku keluar kan dari situ, berusaha untuk sendiri. Nah, ketika aku sudah keluar dari situ, pertamanya belum putus sama dia. Ketika aku pergilah ke luar pulau, ke tempatnya saudaraku, tiba-tiba dia semacam kayak nggak percaya sama aku. Kayak, kamu tuh lagi di sini, kamu tuh lagi nggak di sana. Kayak, loh, aku lagi di sini nih sama saudaraku. Pap dong, biar percaya. Iya, sudah
aku telepon, aku video call, dia nggak mau di video call, dia maunya telepon biasa. Nggak, kamu bohongin aku gini kan. Nggak, sebenarnya alasannya dia itu nggak masuk akal ya. Aku mikirnya alasan seperti itu ya mungkin karena dia sudah kenal seseorang di sini, iya, yang intinya dia pengen menyelesaikan hubungan kayak gitu. Dia cari-cari alasan dan segala macamnya. Ya udah, terus maunya dia kayak apa, aku tanya gitu, dia bilang putus. Ya udah, dengan berat hati dan sangat kecewa waktu itu kita putus. 2 hari kemudian kuliah dia posting sama cewek baru. Jadi ketika aku meneliti nih, kayaknya sudah 1 bulan kayaknya dia ini kenal sama cewek ini, makanya dia bisa pacaran kayak gitu. Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba jadian kan kayak gitu, ngayal. Ya bisa sih kalau jago. Iya, menurutku nggak logika. Karena aku kenal sama dia pun satu kampus sama dia, aku bisa jadian sama dia ketika aku udah kenal gitu. Lalu setelah putus apa ceritanya? Ketika aku putus, berusaha menutup diri. Gebetan baru datang pas kamu galau atau ada jedanya? Ada jedanya. Jadi waktu itu memang aku benar-benar menjadi anak yang introvert banget, menutup diri, hari-hari minum obat kayak gitu karena masih datang ke psikiater. Minum obat penenang. Ya obat nyamuk lah ya, baygon. Setelah beberapa waktu kemudian aku berusaha untuk kerja, mencoba pengalaman kerja lagi. Walaupun sebelumnya udah pernah belajar kerja sih, walaupun cuma sebulan. Belajar kerja itu waktu itu aku jaga di kafe, jadi kasir di situ. Pas aku di pulau yang aku tempatin waktu itu di Bali, aku kerja di sana. Kerja. Akhirnya kan aku punya kegiatan dan nggak mikirin masalah. Akhirnya bisa tenang. Dari situ akhirnya aku mikir, kayaknya kuliah aku harus aku lanjutin nih. Nggak bisa aku ninggalin gitu aja. Soalnya kan aku udah terjun kayak semacam udah masuk satu selutut gitu loh, udah masuk ke air satu lutut. Jadi aku harus terusin. Akhirnya aku nekat balik lagi ke Malang walaupun dengan sendirian. Aku cari kosan bayar sendiri segala macam. Akhirnya pas di Malang, ya mungkin mungkin semesta alam itu sangat baik sama aku. Akhirnya aku bisa kerja gitu loh. Walaupun aku baru datang di Malang, 3 hari kemudian ada channel, ayo diantar ke tempat kerja baru buat interview. Aku datang ke sana, oke, langsung diterima. Padahal pengalaman kerjaku cuma dikit loh kayak gitu. Iya, cuman kasir, dan di sana pun juga aku jadi kasir sama admin dunia marketing. Yang awal mulanya aku nggak berani ngomong gitu sama orang, kaku, aduh kayak apa ya cara ngomong kayak gitu. Akhirnya dari situ aku banyak belajar sampai sekarang. Pada akhirnya aku bisa berani untuk ngomong kayak gitu. Kerja, nah dari situ ketika aku di Malang, karena dengan diriku yang sendirian dan aku bebas mau memilih berteman dengan siapapun, aku kenal dengan orang yang sebenarnya masa laluku itu sebenarnya nggak terlalu kupikirkan. Akhirnya aku kepikiran gitu karena aku kenal orang ini yang sebenarnya satu frekuensi sama aku waktu itu. Cewek, dia lesbian, punya cewek juga. Mereka udah stay bareng itu udah 3 tahun waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah 5 tahun. Temanmu ini tipenya feminim apa tomboy? Dia tomboy. Dia bilang kita itu sebenarnya hidup ya bukan soal kita mau memikirkan harus dibantu sama laki-laki. Kita itu bisa jalan sendiri. Nah karena doktrin dia seperti itu, akhirnya aku mikir iya juga sih, kenapa aku nggak berjuang sendiri. Walaupun aku sebagai cewek, ya aku pastinya bisa dong kayak gitu, nggak bergantung sama siapapun. Bahkan cowok pun juga brengsek kayak gitu kan pikiranku, karena aku punya mantan seperti itu kan kayak gitu. Akhirnya dari situ aku dikenalin lah sama teman-temannya dia. Pertamanya mereka temanku ini ngenalin aku ke teman-temannya itu, ya aku normal, cewek normal gitu. Temanku belok semua itu. Belum, masih kayak berpikir terus. Akhirnya aku putuskan iya juga sih, bisa kayaknya. Ya udah, akhirnya ketika waktu itu ketemu sama temennya dia itu suka sama aku, kayak tertarik lah. Cewek, dia tomboy. Dia lebih umurnya lebih tua dari aku 3 tahun. Dia bilang
kamu di Malang ini nggak sendiri kok, aku bakal nemenin kamu terus. Ya siapa sih yang nggak seneng gitu loh, orang yang habis terpuruk kayak gitu terus ketika berusaha berdikari terus ada yang nemenin, kayak nilai plus gitu loh buat aku. Akhirnya why not gitu, akhirnya kita stay bareng. Ya aku juga masih kerja tapi dia waktu itu nggak kerja, cewekku, jadi kita tinggal bareng, dia yang bersih rumah kayak gitu. Iya, nah dari situ dia berusaha untuk bikin aku biar ikut kayak gitu. Awalnya sih kayak nggak sadar, kayak terhipnotis gitu loh, terhipnotis dengan kebaikannya dia, karena dia itu bisa ngerti banget gitu loh. Kalau dia dijadikan pasangan, dia itu kayak pakai perasaan banget, bukan kayak cowok gitu loh. Kalau mantanku kan enggak, dia cuma melihat fisik dan segala macamnya. Kalau dia enggak, iya lebih care. Malah kalau misalnya aku pulang pergi main sama teman-temanku, misalnya kita ada acara gitu, dia selalu nungguin aku di rumah gitu. Iya, dia pulang langsung kayak perhatian. Jalan lumayan agak lama sih sama dia. Jalannya maksudnya akhirnya ada hubungan. Iya, ada hubungan. Ya awalnya kayak geli aja gitu kan. Biasanya kayak soal kiss gitu. Ya lama-lama berusaha untuk nyaman. Oke. Enggak, kita no alkohol waktu itu. Jokes. Habis itu iya karena aku memang dari dulunya kayak sama pasangan tuh nggak pernah nuntut ya, itu sih nggak pernah nuntut dia kayak gimana. Ya aku waktu itu nggak nuntut apa-apa sama dia, cuman aku nggak suka aja kalau dia bohong. Dia ada yang ditutup-tutupin dari aku tentang pendidikannya dia alasannya pernah kuliah di UB jurusan hukum dan segala macamnya. Terus dia kayak ngasih harapan ke aku kayak, kamu nanti kalau untuk skripsi aku aja yang bantuin gini. Jadi kan aku pertama jadi sempet kayak seneng gitu loh, kayak iya dia kayak udah ngasih jaminan dulu gitu, padahal kecelakaannya belum. Terus habis itu tiba-tiba aku dengar dari orang dia itu cuma bohong, sebenarnya dia itu nggak gini. Terus aku jadi mikir, kok aku kayaknya sekarang tinggal sama orang parasit kayak gitu. Apa bedanya sama cowok? Iya apa bedanya gitu. Akhirnya aku kesel, marah sama dia, nggak mau aku ketemu sama dia. Aku kos kuncinya aku bawa, aku nggak pernah di kos, kalau dia mau datang nggak pernah aku suruh. Iya, jadi selama kita tinggal bareng ya aku yang untuk makan, untuk dia mau potong rambut atau apa gitu, bersih dia yang jadi ibu rumah tangga. Ada kayak cewek tomboy. Ya itu mungkin salah satunya yang sering bikin aku dimanfaatkan sama orang, ya itu mungkin karena aku tulus, terlalu bego lah kayak gitu, terlalu. Ya kita putus akhirnya. Ada juga yang deketin aku, cewek. Dia ini beda, kalau dia ini cewek yang jadi pasangan itu dia posisinya sebagai cowok. Yang sebelumnya Posisinya sebagai cowok juga tapi tomboy tapi iya, tapi dia femme kayak gitu, bukan. ada ya? Iya, dia bukan buci, Kalau yang ini benar-benar maco. bener-bener buci kayak gitu. Karena dia, aku sakit pun dia datang kayak langsung nggak fast respon gitu, pokoknya langsung. Tapi juga ternyata aku juga dibodohin juga. Dia ternyata udah punya cewek tapi di luar negeri kayak gitu, kerja di luar negeri. Jadi sebenarnya dia biayain aku, misalnya dia ngasih aku makan atau dia beliin aku sesuatu itu ya dapat dari ceweknya yang di sana kayak gitu. Kan aku nggak suka, kayak dioper gitu. Akhirnya kecewa ya. Aku mikir sama aja akhirnya. Sama buaya. Iya, nggak ada orang yang benar-benar bisa bisa ngerti apa maunya kita gitu loh, bisa ngeimbangin, terutama ngeimbangin aku gitu. Akhirnya dari situ udah aku putus sama dia. Masih ada aja yang deketin cewek-cewek gitu. Karena aku udah terjun di situ. Akhirnya ya banyak cewek yang masih ngejar-ngejar, bahkan sampai rela mau bunuh diri kayak gitu kan, gara-gara aku tolak kayak gitu. Iya. Dia tiba-tiba silet-silet tangannya lah karena gara-gara aku tolak. Karena kan dia umurnya di bawahku kan. Aku di situ posisinya bukan jadi femme lagi, jadi bucin. Oh, udah naik. Iya, jadi pindah gitu. Ya memang karena kan ambigu gitu. Aku tuh kayak bisek gitu. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok kayak gitu. Jadi
bisa Enggak apa, bukan orang pertama kok. jadi bisa kayak memuaskan kayak gitulah. Ya lebih tahu lah ya. Iya. Titik-titiknya. Iya. Cuman ya memang beda sih cara memuaskannya mereka sama Yang bikin kamu betah apa? yang bikin aku waktu itu betah di lingkungan seperti itu ya karena mereka pakai perasaan. Iya, tapi ternyata mereka saling memanfaatkan kayak gitu ternyata. Lama-kelamaan akhirnya aku mau lepas dari mereka. Sejak kapan tuh? Susah. Itu aku berusaha untuk lepas tahun 2018 tapi masih belum bisa. Itu setelah putus dari yang kedua atau ada jeda? Putus dari kedua. Langsung. Enggak, itu masih ada jeda sih beberapa waktu. Yang Masih ada banyak galau-galau, itu sempat juga dideketin sama bule Singapura kayak gitu, cewek juga. Sampai dia belain ke Indonesia. Mm-mm. Tapi ya karena dia orangnya hyper gitu, jadi aku nggak suka aja orang hyper. Bukan bukan capek, kayak aku gitu, apa sih kayak gitu loh, kayak ilfil gitu loh. Karena aku memang dari dulu kalau untuk soal seksual itu memang kayaknya agak beda gitu loh. Aku sampai pernah mikir juga aku kayak asek gitu, nggak bisa kayak ya aku bakal senang kalau pasanganku puas gitu, tapi aku nggak pernah mencari kepuasan buat diriku, masih belum dapat gitu, nggak pernah dapat. Gak ada cowok yang cukup jago. Nggak ada pasangan yang cukup jago gitu. Akhirnya ya itulah 2018 berusaha untuk lepas. Aku susah, pasti dicari-cari terus sampai didateng-datengin sama teman-temanku yang banyak itu. Ayo kita nongkrong, ayo kita kesini, ayo kita pergi dugem dan segala macamnya. Ayo kita karaoke. Karena kan aku suka nyanyi, jadi mereka tuh tahu gitu loh kelemahanku di mana. Pasti kalau nggak di karaoke pasti mau kalau diajak karaoke kayak gitu. Tapi aku berusaha untuk nolak. Aku tolak terus kayak gitu. Sampai dibilang kamu kayak temen kacang lupa kulitnya kayak gitu. Seperti gitu. Nah dari situ aku langsung gini. Aku mikir aku nggak pernah ngerepotin mereka. Bahkan aku nggak pernah pamrih gitu loh. Kalau misalnya mereka kasih ya aku nggak berharap dia ngasih. Tapi kok tiba-tiba aku dibilang kayak gitu, langsung lah dari situ aku nggak mau, langsung kayak menghilang lah dari beberapa orang itu. Susahnya minta ampun. Iya, akhirnya aku kenal sama teman-teman yang mengenalkanku dengan, aku bilang nggak, Dexter, orang-orang kayak gitu, yang mencari delusion itu dengan obat kayak gitu. Kenal sama mereka, ya sampai sekarang, ya seneng aja sih, enak aja. Akhirnya aku kayak apa ya, nggak ada pikiran buat balik lagi. Bahkan mereka, karena banyaknya temanku kan cowok, mereka bilang bodoh kamu kalau kamu pacaran sama cewek, kamu salah, kamu dimarahin, kamu dosa, kamu kan punya agama. Waktu itu dibilang gitu. Itu bener-bener yang dilarang sama agama dia bilang itu. Kamu kayak mengundang zamannya Nabi Lut dia bilang. Ya terus dia juga, ya bukan itu aja sih, ada yang dibilang cowok lo masih banyak, ada yang maksudnya ya kamu harusnya mengikuti kodratmu kayak gitu. Iya, tapi karena dia seringnya temanku ngomong kayak gitu, akhirnya kan iya aku mikir juga gitu. Iya sih, iya walaupun sebenarnya susah juga sih, kayak karena kan biasanya enak gitu kalau sama cewek kan aman gitu kan, nanti nggak takut dia hamil kayak gitu. Akhirnya berusaha apanya ini. Ya gimana ya kan biasanya kan aku tuh suka sama cewek yang dia itu bodinya itu yang kayak gitulah yang ya oke. Yang bodinya itu kayak ya seksi kayak gitu kan, karena mereka tuh kayak gimana gitu kan sensasinya. Aku juga suka sih, sama gitu. Ya sama lah, kita cowok-cowok juga suka yang seksi-seksi. Kalau buci kan memang, kalau buci dia pakai itu semacam binder gitu istilahnya. Binder itu ya biar dipres gitu, biar iya itunya dadanya nggak kelihatan. Iya ya kayak mantanku dulu itu kayak gitu, dia bilang tiba-tiba pagi-paginya kamu kemarin merkosa aku gitu. Hah kayak gitu. Gara-gara aku pulang-pulangnya kan itu kan pulang-pulangnya itu mabuk lah kayak gitu, katanya dia gitu. Hah masa gitu. Lucu aja, agak-agak dewasa ya. Iya memang kayak gitu sih. Mereka itu kalau sudah
sayang lah sama pasangannya itu bakal nekat. Bahkan ya itu tadi yang aku bilang, kayak cewek yang suka sama aku sampai dia nekat mau bunuh diri kayak gitu. Padahal kan aku niatnya ya aku udah nggak bisa gitu loh sama dia, maksudnya karena dia kayak kekanak-kanakan dan segala macam yang nggak bisa dewasa, jadi aku nggak suka sama pasangan kayak gitu. Terus dia mau bunuh diri, akhirnya mau nggak mau ya udahlah aku iyain aja. Enggak, akhirnya cuma 1 minggu doang sama dia, 1 minggu. Momennya itu waktu itu gini, dia waktu itu berusaha untuk bikin aku nyaman. Berusaha untuk bikin aku kayak fokus sama dia, utuh sama dia, karena dia orangnya bakal standby, maksudnya selalu nemenin aku gitu. Ya karena itu kelemahanku sebenarnya. Kelemahanku ya aku selalu merasa kesepian, makanya ya aku makanya kan sampai aku Ya bebucinan dan melayani gitu lah ya. Iya, karena aku udah belajar kan dari temanku yang sebelumnya yang udah 2-3 tahun sama pacarnya itu. Aku belajar dari dia. Jadi, oh kayak gini, oh kayak gitu. Ya jadi oke lah. Gak apa-apa. Kayak gitu. Memutuskan seperti itu. Ya walaupun kalau kita lagi pergi gitu ya rame-rame, itu kan orang ngeliatin kayak gimana gitu kan. Ya kadang risih sih. Kayak merasa jadi orang yang dijadikan pusat perhatian gitu. Malu sebenarnya. Tapi ya udah sih, cuek. Toh juga bukan orang sini ya kan. Tapi karena ya itu tadi teman-temanku yang cowok-cowok yang dia berusaha untuk nyadarin aku itu, akhirnya ya udah sih, oke aku berusaha untuk lepas, walaupun sebenarnya nggak enak sih kayak gitu. Awalnya ngerasa enak sama kayak gituan, terus jadi kayak gimana gitu kan. Akhirnya ada cowok yang deketin aku, tapi waktu itu aku masih kayak alah nanti paling ya dia sama aja kayak gitu kan. Tapi dia ini kayaknya enggak, dia beda, dia lebih bisa nyeimbangin aku. Enggak, dia laki-laki laki-laki sejati. Ya aku kan orangnya moody aku moody, terus refleks juga biasanya. Kalau misalnya aku bilang enggak ya enggak, kalau misalnya aku mau pergi ya jangan larang-larang aku kayak gitu. Dia bisa nyimbangin itu. Terus iya, aku cerita dan dia shock. Pertamanya dia shock, akhirnya dia berusaha, oke, aku nerima kamu kok, nggak apa-apa, pokoknya kamu jangan terlalu dekat sama teman-temanmu yang kayak gitu lagi, dia bilang gitu. Ya karena aku awalnya juga sama dia, aku jalan sama dia itu karena ya udahlah jalanin dulu aja, bukan pakai perasaan waktu itu. Jadi ya biasa aja aku sama dia kayak sebagai pembatasku aja gitu loh. Kalau aku mau jalan jadi kayak ada yang larang aku gitu. Jalan sama teman-temanku yang Nggak sampai pacaran. pertamanya udah sampai pacaran, akhirnya pacaran sama dia sampai setahun. Putus juga gitu. Putus nyambung kayak gitu. Masih lagi putus sekarang. Jadi menurutmu, Iya, yang terakhir ini sama aja apa beda? beda, kayaknya aku yang brengsek. Ya karena aku nggak suka dilarang-larang gitu loh. Karena kan ya gimana ya, dulunya aku memang teman-temanku banyak cowok-cowok, terus aku harus dibatasi karena aku pacaran sama dia kayak gitu kan. Ya kan aku nggak suka kayak gitu. Aku kira dibatasinya nggak boleh deket-deket buci lagi. Ya dia dua-duanya, dia ini kayak sebagai apa ya, lama-kelamaan dia kayak gitu, posesif, terlalu posesif, itu yang aku nggak suka. Saktinya cowok ini apa sih? Aku bisa lupa sama yang namanya cinta dengan sesama jenis. Ya dikasih sesuatu lah kayak gitulah, yang lebih bernilai kayak gitu, ada value-nya. Asli gitu ya. Iya lebih asli, biasanya kan palsu. Kemana-mana nih orang. Tapi memang for the first time dia memang yang, maksudnya yang pertama kali aku sama dia bener-bener kayak ya dia kan sekarang kan putusnya kan karena jauh, dia di Kalimantan. Nggak tahu kalau misalnya dia nanti balik lagi, kita bakal balik lagi apa enggak. Intinya aku let it flow aja untuk perasaan. Toh juga aku sebenarnya juga mati rasa gara-gara banyak yang sudah udah mampir gitu loh di hidupku itu. Jadi aku udah mati rasa kalau soal untuk percintaan kayak gitu, nggak masalah. Bedanya apa sih dalam hal pacaran dulu deh? Bedanya ya iya, kalau sama cewek kan kita pakai alat biasanya, kalau pacarnya kita mintanya kayak gitu. Tapi kalau dia minta nggak pakai alat ya bisa kayak gitu.
Iya, nyamannya beda. Mungkin nyamannya ya karena dia pakai perasaan, dia bisa ngerti perasaan kita. Mm. Iya, karena itu aja. Berarti kamu emang tipenya yang main perasaan banget lah ya. Iya, perasaan. Dan aku itu orangnya pemikir. Jadi itu sih yang suka bikin aku bimbang kayak gitu. Bikin aku bingung. Ya pemikir. Ya suka mikir aja gitu loh. Sebenarnya mikir itu kan sebenarnya mikir itu kan nggak harus gitu loh, nggak harus kita terlalu mikir, tapi ya memang mungkin karena masa lalu gitu loh. Kan dulunya kan aku nggak pernah sosialisasi sama orang dari kecil kan, yang pernah aku bilang gitu, aku ada masalah ya udah berusaha untuk fine aja gitu, tapi sebenarnya mikir. Kalau kendalanya apa? Kendalanya akhirnya Sama cewek kendalanya apa, sama cowok kendalanya apa? kalau sama cewek kendalanya itu ketika jalan ketemu orang tuanya, ada kan yang biasanya dia ada kayak kamuflase gitu loh, jadinya kan iya ada, kebetulan dia anak Malang, jadi kalau ketemu iya kalau kalau Tadi udah ngomongin kalau kalau lagi ke rumahnya ya kita kayak berteman kayak gitu biasa, tapi kalau di dalam kamar udah beda gitu. Kendalanya di masyarakat kita nggak bisa terlalu terbuka. Ada nih orang yang maunya itu dilihat orang itu kita lagi pacaran, tapi kan nggak bisa. ego gitu ya. Iya, nggak bisa, kayak di sosmed kita harus posting dia, itu kan nggak bisa. Nah masalahnya sosmedku itu isinya juga ada orang-orang kampus kayak gitu kan, sampai sempat juga dibilang gara-gara waktu kita ke kampus terus aku sama dia sampai ditanya sama tukang parkir, itu cewek apa cowok gitu. Kelihatannya apa, cewek, ya udah. Akhirnya kayak gimana gitu loh. Ya walaupun udah biasa karena kan di Malang ini kan udah banyak, tapi kan tetap kalau yang buci itu enggak, itu tadi aku bilang pakai binder, namanya binder, kayak korset gitu. Harusnya enggak, aku natural tepos. Iya kayak gitu. Ciciku shock ketika sebenarnya dia nggak tiba-tiba tahu nggak pas aku diajak minum sama dia, kan ciciku kan tahu kalau aku minum juga kan, ngerokok minum. Pas diajak karaoke minum sama dia, cerita aku kayak keceplosan, nggak terkendali soalnya udah jackpot. Shock dia langsung lah dari situ. Ceceku shocknya ya karena kok bisa Cece aja nggak sampai kayak gitu, walaupun seberat-beratnya masalah hidup itu kita jangan sampai tiba-tiba keluar dari kodrat kayak gitu lah. Iya aku mikirnya ya sebenarnya ya enak, nggak aman gitu loh, aman gitu. Ceceku shock, terus akhirnya dia datang lah ke tempatku, sering-sering dia datang ke tempatku. Iya, tapi ada orang yang bilang itu penyakit, itu pilihan. Jadi lesbian itu beratnya ketika kita orangnya emosian. Iya kalau misalnya kayak semacam dijudge gitu sama orang kan rasanya pengen baku hantam aja. Apalagi pas lagi pacarnya kita cewek itu, kan pacarnya kita cewek, pacarnya kita dideketin cowok, rasanya pengen baku hantam aja. Iya sebenarnya kan ada juga yang sebenarnya temen cowoknya dia itu tahu, tapi berusaha untuk bikin pacarnya dia ini balik lagi gitu, lurus kayak gitu. Itu yang bikin bisa kelihatan dari mungkin naluri ya. Naluri aku juga ada ya, karena kita kan itu ya apa, bukan di lingkungan lesbian doang, gay juga ada. Kita berteman baik sama orang-orang gay. Kalau buci kelihatan buci. Ya jelas. Iya, kalau fem itu siapa ya? Soalnya masalahnya aku pernah kan kerja di mall, kerja di mall. Tiba-tiba ada cewek yang dia itu fem. Tiba-tiba dia ngeliatin aku terus gitu. Kayak tiba-tiba kalau cewek itu udah mulai ngeliatin kita terus karena penampilan kita beda, itu kita bisa tahu kalau di situ dia orientasinya beda. Biasanya lebih care kayak gitu. Enggak, maksudnya kalau ya gitulah, naluri kayaknya. Iya, ada juga cewek tomboy. Itu kalau itu kita bukan bilang buci, itu andro. Ada nih andro. Jadi untuk di lesbian sendiri itu ada istilah buci. Buci itu cewek yang sebagai cowok. Kalau fem itu cewek sebagai cewek. Kalau andro, ya sama-sama. Kalau andro buci itu kayak cewek sebagai cowok tapi suka sama
cewek yang sebagai cowok juga Oh iya. kayak gitu. Paham. Kalau androfem itu yang cewek rambut panjang, suka sama cewek rambut panjang kayak gitu. Oh, itu yang kita suka lihat itu. Banyak itu di kosku. Oh ya. Katanya sih Hmm. kalau kos-kosan yang murah tuh banyak bucinnya, benar nggak? Enggak juga sih. Kos yang mahal juga banyak. Iya. Ngumpulnya dulu di tempat kopian, Kopja itu gudangnya. Di Kopja. Suhat. Yang banyak motornya. Iya. Terus di mana ya? Ya kalau banyak ya di situ sih. Karena mereka suka di situ. Di tempat karaoke biasanya kan mereka suka itu memang suka keramaian. Iya, suka keramaian. Cowok kadang nafsu. Iya, masalahnya karena aku itu kadang bingung gitu loh, kayaknya aku seksual kayak gitu kan. Jadi kan aku nggak bisa gitu melayani dia gitu. Jadi ya dari situ kayak apa sih kayak gitu. Iya, aku tolak biasanya. Lebih sering aku tolak kayak gitu. Karena aku lagi nggak iya. Udah pasti bete lah, udah siap-siap tiba-tiba cancel bos, cancel. Jadi S3 dia. Sangat sia-sia. Jadi emang begitu ya. Iya. Bukan salahnya. Emang gitu. Iya, ya karena itu tadi bedanya ya itu. Kadang nafsunya itu ya itu. Enggak juga sih. Enggak sampai berantem. Enggak pernah berantem. Iya, paling kesel dia dongkol kayak gitu. Selain nafsu bedanya apa lagi? Selain nafsu. Enggak peka. Itu. Susah gitu loh. Kadang itu kayak 1:1000 kalau cowok peka itu. Kalau cowok bisa peka itu biasanya kayaknya hormon ceweknya dia itu lebih banyak. Iya, kayaknya memang sebenarnya dia ada kayak basic dia bakal bisa belok juga sebenarnya. Kalau kamu pribadi lihat cowok dari mananya emang? Dari kerja kerasnya sih. Iya. Biasanya cara ngomongnya dia. Aku suka sama cowok yang pinter. Maksudnya pinternya itu dalam hal dia bisa bawa suasana. Terus dia bisa menyeimbangin aku tiba-tiba itu kayak wow, keren nih cowok kayak gitu. Terus dia wangi. Nah, aku suka cowok wangi. Tapi ada waktu itu jadi mantanku ini tiba-tiba mistik dia. Tiba-tiba mistik. Aku marahin dia. Mistik itu ya smell. Terus kemarin dia kamu pakai parfum sana gitu. Ganti aja bajumu gituin. Karena aku nggak suka kayak gitu. Apalagi kalau dia lagi itu kan lagi berdarah gitu kan. Oh my god. Lagi begini. Itu kan kalau dia lagi berdarah itu kan. Cewek itu suka cowok wangi. Cewek kan biasanya datang bulan. Iya. Nah itu kan emosinya naik turun. Iya. Kamu ngatasinya gimana? Ya akhirnya kan kita tahan dulu kan kayak gitu lah. Akhirnya kita puasa dulu lah kayak gitu. Iya biasanya ada yang kayak gitu. Sekarang jadi kan aku ini udah nggak kayak gitu lagi kan. Maksudnya udah bener-bener kayak nggak ada hasrat. Ya itu tadi bisa menemukan kepuasan gitu. Balik lagi kayak gini loh. Paling ya kalau misalnya aku tertarik sama cewek ya kadang kayak masih gitu. Cantik gitu cewek gitu. Tapi kan bukan itu, nggak ada pikiran kayak mau balik lagi kayak cari kepuasan dari situ gitu loh, menjalin hubungan sama kayak gitu. Tapi nih ya, kamu kalau sama cowok masih bisa tertarik gak? Ya bisa, fisik itu biasanya aku nggak pernah lihat fisik sih sebenarnya. Masalahnya gini, iya ya karena itu kalau dia wah bodinya kayak gitu, ya cuman itu doang sih sebenarnya kriteria kalau dari. Misalnya cowok nih, ini masnya tinggi nih, gitu gak sih? Enggak. Jadi gini, kalau misalnya cuman sebatas suka ya, masih sebatas suka, kagum. Iya sih memang. Tapi kalau untuk dia dijadikan pasangan enggak. Believe it or not, pasanganku itu yang cowok ya, yang maksudnya mantanku kemarin. Dia itu kalau dilihat secara fisik ya orang-orang mikirnya, aduh bisa itu cowokku tikung kayak gitu. Karena ya maksudnya dia nggak cakep banget gitu loh. Malah dia pernah kecelakaan kan jadi giginya nggak ada. Walah omplong-omplong gitu lah. Iya kayak gitu. Dia udah Kalau ciuman dingin. kayak gitu.
jadi giginya lepas gitu kan gara-gara kecelakaan. Pakai gigi palsu. Enggak. Ih. Iya kayak gitu. Habis dipasang terus habis itu lepas lagi. Jadi bersin keluar. jadi nggak, kalau untuk fisik itu nggak pernah. Malah itu yang bikin aku bahagia terus gitu ketika aku sama dia, karena kan aku ketawa terus gitu bawahnya. Enggak juga, aku pernah juga punya mantan cakep tapi ya udah putus aja kayak gitu karena beda suku gitu. Bukan dia orang ya, kalau ngomong aku aduh kayak gitu. Berarti sekarang udah jadi diri kamu yang seutuhnya lah ya, yang sekarang lah ya. Kalau untuk sebagai penyesalan ya mungkin kadang aku nyesel itu pasti ada, tapi nyesel yang nggak gimana enggak, karena ya itu kan pilihan kayak gitu. Kalau untuk menjadi bagian di dunia ini 70% kayaknya mereka tuh sebenarnya saling menguntungkan. Mereka punya prinsip bahwa kita harus sama-sama sukses. Kan mereka nggak ada tujuan buat menikah kan, tujuan menikah itu nggak ada. Ya kalau misalnya kita mau stay sampai tua ya kita harus adopsi anak kalau pengen adopsi anak. Terus rata-rata kan sekarang kebanyakan juga janda, cewek-cewek janda jadi lesbi. Iya kan saling menguntungkan itu tadi. Mungkin karena dia juga sakit hati sama mantan suaminya atau gimana. Tapi untuk 70% yang memang benar-benar dia lesbian, maksudnya dari kecil, dari hormonnya dia itu nggak ada. 30% doang. 70% semuanya kayak gitu. Pasti kayak gini. Aku punya temen lesbian. Dia 2 tahun yang lalu dia masih lesbi. Sekarang udah nikah sama cowok. Jadi kayak semacam dijadikan pengalaman doang gitu loh sama dia. Dan untuk dijadikan sebagai menabung, invest. Kan kalau sama cewek, sesama cewek kan dia kayak mereka itu kan suka menabung, maksudnya nabung, invest, iya duit, kerja dalam kerja dan segala macamnya. Karena kayak saling memberi gitu loh mereka. Misalnya aku, karena kan kalau mereka itu kan kayak gini, aku beliin kamu, misalnya aku beliin kamu gelang lah, kamu nanti juga beliin aku gelang emas, sama-sama sebagai ajang invest aja sebenarnya kalau untuk menjalani kehidupan. Tapi kalau yang 30% itu nggak bisa ada secara hormon. Jadi aku punya temen ini, dia buci, memang nggak bisa. Sampai dia pernah nyoba main making love sama cowok, dia bilang nggak ada rasa kepuasan di situ. Dia bilang cuma sakit doang kayak gitu, nggak merasakan kepuasan. Cuman aku nggak punya itu aja kayak gitu. Aku malah ada yang bilang aku nanti mau operasi plastik kayak gitu, mau aku pasang kayak gitu, walaupun dia nggak bisa menghasilkan sperma. Iya memang ada orang kayak gitu yang suntik hormon biar suaranya gede kan. Misalnya kan mereka kan nggak pede kan, masa dia penampilannya udah ganteng terus suaranya hai kayak gitu kan nggak mungkin. Pernah ada juga lah yang masalahnya nih buci yang dari Singapura itu ya gitu, dia penampilannya keren kayak cowok dan semacamnya, tapi pas dia ngomong suaranya cewek kayak gitu, kayak wow. Kalau orang yang kayak aku ya, aku kan suka beda gitu kan, ya kita seneng aja kelihatan beda, kayak kebanggaan tersendiri gitu. Tapi sebenarnya aku nggak suka kayak terlalu diperhatikan sama orang, cuman suka bedanya aja, kayak anti mainstream gitu loh. Ngana El Podcast.